Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra. Insyaallah tema kita pada hari ini As-sa'atu qaribah. As-sa'atu qaribah. Kiamat sudah dekat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Sejak kapan? Sejak 14 abad yang lalu. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Terbelahnya bulan merupakan salah satu tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat. Walamma kanatis sa'ah qad iqtarabat qurban aziman, tatkala kiamat sudah sangat dekat, maka Al-Quran mengungkapkan bahwa ia pasti datang. Kiamat pasti datang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 1, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, yakni kiamat. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Seandainya manusia meyakini dengan hati yang bersih dan akal yang jernih berita tentang kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, niscaya mereka akan takut dan mengendalikan hawa nafsunya. Kalau mereka membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kiamat biqalbin mubsir, dengan hati yang bersih, wa aqlin hadir mudrik, dan akal yang jernih. Namun sebaliknya, keadaan mereka sangat aneh. Al-khatar qarib, kiamat sudah semakin dekat, namun mereka tetap lalai terhadap petaka yang hampir menimpa dan mengepung mereka. Jadi seharusnya semakin dekat kiamat, orang semakin banyak yang tobat, banyak yang taat. Tapi kenyataannya semakin dekat kiamat, orang semakin bermaksiat kepada Allah. Bahkan kemaksiatan mereka semakin menjadi-jadi. Bisa lihat ya, di zaman kita ini aja maksiatnya sudah ya macam-macam. Perzinahan ya, dan perzinahan terjadi dengan cara yang sangat keji. Ada seorang ayah menzinai anaknya sendiri, atau seorang anak menzinai ibunya sendiri.
Perzinahan terjadi dengan cara yang sangat keji. Belum lagi homoseksual yang terjadi, bahkan ada komunitas homoseksual. Dan mungkin dulu mereka sembunyi-sembunyi, dan sekarang mereka menampakkan diri dan mereka bangga dengan perbuatan mereka. Ada pesta homoseksual dan seterusnya. Jadi semakin menjadi-jadi. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sementara mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdas illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Rabb mereka, melainkan mereka mendengarnya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Ketika Al-Quran dibacakan, hati mereka dalam keadaan lalai. Ketika Al-Quran diturunkan, hati mereka dalam keadaan lalai. Mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Oleh karenanya, tidak heran dalam Al-Quran kita dapati banyak peringatan tentang dekatnya hari kiamat. Dan banyak ayat yang memerintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan hari kiamat akan terjadi dengan ghadan, yakni besok. Al-yawm at-tali lil yawm alladhi ta'isu fihi. Al-ghad huwa al-yawm at-tali lil yawm alladhi ta'isu fihi, yaitu hari setelah hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari kiamat. Allah mengatakan hari kiamat dengan ghadan, waktunya sangat cepat, besok. Ya, besok kiamat. Kata Allah, besok kiamat. Hendaknya masing-masing orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa dikatakan kiamat sudah dekat, padahal telah dikabarkan sejak 14 abad yang lalu. Sejak 14 abad yang lalu sampai hari ini belum kiamat. Tapi kenapa Allah mengatakan kiamat sudah dekat? Bahkan Allah mengungkapkannya dengan ghadan, besok. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sejak 14 abad yang lalu, Ustaz, sampai hari ini enggak ada kiamat. Bahkan tanda-tanda kiamat aja belum muncul. Nah, ini tanda-tanda kiamat yang besar. Berarti ayat ini tidak benar, ayat ini berarti. Wal jawab, maka jawabannya annahu qaribun fi ilmillah wa taqdirihi, bahwasanya kiamat dekat menurut ilmu dan perhitungan Allah. Bagi Allah kiamat itu sudah dekat.
Walaupun bagi kita, bagi perhitungan manusia, kiamat masih jauh. Makanya dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba." Sesungguhnya mereka melihatnya masih jauh dan kami melihatnya dekat. Jadi bagi Allah kiamat itu sudah sangat dekat menurut Allah. Adapun menurut manusia kiamat itu masih jauh. Dan perkara yang perlu kita ketahui, perhatikan bahwasanya umur dunia jauh lebih singkat daripada umurnya yang sudah berlalu. Jika Anda memberi tempo kepada orang yang berhutang kepada Anda, misalnya selama 50 tahun, memberi hutang kepada seseorang, silakan bayar Pak selama 50 tahun. Ya, mungkin antum jual beli rumah dan seterusnya. Lalu 45 tahun telah berlalu. Ya, sudah bayar selama 45 tahun. Maka itu berarti waktu pembayaran utang sudah dekat dibandingkan dengan waktu yang telah berlalu. Ya atau tidak? Tinggal berapa tahun pembayaran utang? Tinggal 5 tahun. Menurut kita ya, atau menurut Anda, waktu pelunasan utang sudah dekat, walaupun masih 5 tahun. Ada banyak hadis Nabi SAW yang menunjukkan hakikat dekatnya hari kiamat yang telah kami jelaskan. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ajalukum fi man madha qablakum minal umam min salatil asri ila maghribis syams." Sesungguhnya waktu kalian jika dibandingkan dengan waktu umat-umat terdahulu sebelum kalian hanyalah seperti waktu dari solat asar hingga terbenamnya matahari. Dalam lafaz yang lain, innama baqa'ukum fima salafa qablakum minal umam ma baina salatil asri ila ghurubis syams. Sesungguhnya keberadaan kalian jika dibandingkan dengan umat terdahulu sebelum kalian hanyalah seperti jarak dari salat asar hingga terbenamnya matahari. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita paham bahwasanya kiamat itu sudah dekat berdasarkan hadis ini. Sesungguhnya hadis ini menggambarkan keberadaan manusia selama di dunia. Awal keberadaan umat Islam itu sejak waktu asar. Sedangkan keberadaan umat-umat terdahulu dimulai sejak terbit fajar sampai waktu asar. Wa yakunul baqi min umri zaman hatta taquma as-sa'ah kama bainal asri wal maghrib. Maka yang tersisa dari umur dunia hingga terjadi kiamat itu seperti
bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Jadi sebentar, tinggal sebentar. Jadi kalau kita umpamakan dengan waktu ya, waktu. Jadi waktu dunia, Allah menciptakan dunia sampai dunia ini hancur dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktu dunia sejak Allah ciptakan sampai nanti dunia akan hancur. Nah, waktu yang sudah berlalu, waktu umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kita, itu dari terbit fajar sampai waktu asar. Kemudian umat Islam sejak Nabi diutus, ya, itu dimulai sejak waktu asar sampai terbenamnya matahari. Ingat, ini dihitung dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara jarak kita dengan Nabi Muhammad sudah berapa lama? Sudah 14 abad. Nah, kita tidak tahu. Ya, mungkin ya sudah jam 5 nih masanya kita. Ntar lagi matahari akan tenggelam. Ntar lagi kiamat. Dari masa Nabi aja sampai kiamat itu setelah badal asar ilal maghrib ila ghurubis syams. Gimana dengan masa kita? Jadi semakin dekat. Kiamat itu sudah dekat. Sangat dekat. Ini kalau kita umpamakan dengan waktu. Kemudian hadis yang kedua, wa jaa fi hadisin akhar yarwihi al-Bukhari wa Muslim an Sahlin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahatain wa yusiru bi asba'ihi fayamudduhuma. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus sementara jarak antara aku dengan kiamat itu seperti ini. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan kedua jarinya lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lain kata Sahal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk yang di dekat ibu jari. Mana jari telunjuk? Ini. Ya, jari telunjuk, jari yang dekat dengan ibu jari dan jari tengah. Dari tadi Nabi memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, beliau merenggangkannya ya, seperti ini, tidak dirapatkan tapi beliau renggangkan. Kemudian beliau bersabda, bu'istu ana was-sa'a hakaza. Aku diutus sementara jarak antara aku dengan kiamat seperti ini. Kalau tadi diibaratkan dengan waktu, sekarang diibaratkan dengan jari. Ya, kita lihat apa maknanya supaya kita tahu betapa dekatnya kiamat. Makna hadis ini, seandainya kita mengukur masa dengan jari telunjuk dan jari tengah, maka masa yang masih tersisa ketika Muhammad diangkat menjadi Rasul hanyalah seperti kelebihan panjang jari tengah atas jari telunjuk. Nah, lanjutkan, nanti Anda jelaskan. Qad yakunul baqi fi hisil basar tawila aw wa ma madha minhu biqadri sababah minal
asbi' wal wusta. Sedangkan masa yang telah berlalu adalah seperti panjangnya jari telunjuk atas jari tengah. Ya, tadi seperti ini. Kalau kita ibaratkan umur dunia ini ya. Ini kalau gini agak jorok ya. Ini isyarat-isyarat yang buruk, tapi ya gimana? Kalau kita ibaratkan umur dunia ya, itu ini ya, jari telunjuk. Perhatikan ya, umur dunia ini jari telunjuk. Ya, terus sudah hancur. Maka umur yang sudah berlalu, waktu yang sudah berlalu itu jari telunjuk. Ini yang sudah berlalu. Ini umur dunia. Ini yang sudah berlalu sampai diutusnya Nabi Muhammad. Berarti tinggal jarak kiamat dengan Nabi tinggal segini ya. Tinggal segini. Itu di masa Nabi ya. Sejak Nabi diutus. Nah, gimana dengan di masa kita? Naikin lagi dikit. Nah ini kita. Kiamat sudah seperti ini. Ntar lagi ya para jemaah. Ini kalau kita ibaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk. Ya. Ini masa yang sudah berlalu. Ya. Sampai diutuskan Nabi Muhammad. Adapun ini jari tengah, ini masa dunia, ini umur dunia. Nanti yang tersisa ini. Ya. Mungkin menurut manusia masa yang masih tersisa itu masih cukup lama. Hal itu dikarenakan kemampuan mereka yang terbatas dan penglihatan mereka yang pendek. Akan tetapi dalam pandangan Allah qaribun wa qasirun, dekat dan sangat pendek. Ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang dan pasti akan datang ketetapan Allah, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan untuk datang. Dalam surat An-Nahl ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar aw huwa aqrab." Tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Dalam pandangan Allah ya, kiamat itu udah kiamat. Kalamhil basar, seperti kejapan mata atau lebih cepat lagi. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Utbah bin Ghazawan. Warawa al-Imam Ahmad an Utbah bin Ghazawan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Utbah bin Ghazawan, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Beliau berkata, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu beliau berkata, amma ba'du fa inna dunya qad azanat bisarmin wa wallat hazzat. Amma ba'du, sungguh dunia telah mengumumkan kepergiannya, bahkan ia telah berlalu dengan cepat. Ya, antum bisa rasakan sendiri. Ya, kayaknya baru kemarin kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Waktu ya berjalan dengan cepat. Wallahi, waktu berjalan dengan cepat. Hari Senin tiba-tiba sudah hari Senin. Ya, kemarin bulan yang lain, sekarang sudah masuk bulan yang baru. Sebentar ya masuk tahun 2023. Cepat.
waktu berlalu dengan cepat. Ini dunia. Walam yabqa minha illa sababatun kasababatil ina yatasabbuha sahibuha. Dan tidak tersisa dari dunia kecuali seperti sisa air dalam sebuah wadah yang diminum oleh pemiliknya. Ada yang bawa ini apa? Minuman, ya. Mungkin pernah minum apa namanya? Aqua, ini kita sebut merek ya. Antum minum tinggal sedikit. Ya. Ini kalau diumpamakan dengan air. Kiamat diumpamakan dengan air, tinggal sedikit. Wa innakum muntakiluna minha ila darin la zawala laha. Sesungguhnya kalian akan meninggalkannya menuju negeri yang tidak akan pernah berakhir. Kalian akan meninggalkan dunia ini menuju negeri, menuju akhirat yang tidak akan pernah berakhir. Fantakilu minha bi khairin ma bi hadratikum. Maka pergilah ke sana dengan kebaikan yang ada di hadapan kalian. Ya, dengan salat yang kalian sering kerjakan, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, pergilah ya ke sana dengan amalan-amalan. Hadis riwayat Muslim. Tapi ini beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya kiamat sudah sangat dekat. Ya, kalau diumpamakan dengan masa, dengan waktu, tadi seperti apa? Diumpamakan dengan waktu. Dari kapan sampai kapan? Dari asar sampai maghrib, sampai terbenamnya matahari. Ini terhitung sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau diumpamakan dengan waktu. Kalau diumpamakan dengan jari, kalau diumpamakan dengan jari, kiamat ya tinggal segini. Ya, tinggal segini. Ya, ini waktu sudah berlalu lama ya, ini ntar lagi kiamat. Ini pun terhitung sejak Nabi diutus. Kalau diumpamakan dengan air, seperti sisa minum salah seorang di antara kalian. Seperti air yang ada di dalam wadah, air sisa minum kalian sudah tinggal sedikit. Jadi kiamat sudah sangat dekat. Kiamat sudah sangat dekat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya intinya kita sudah mengetahui bahwasanya kiamat sudah sangat dekat. Namun kapan waktunya, kapan terjadinya kiamat? La ya'lam ahadun waqtas sa'ah al-muayyan. Enggak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kapan pasnya terjadinya hari kiamat? Nabi SAW saja tidak tahu. Nabi, orang yang dekat dengan Allah, tidak tahu kapan kiamat. Beliau pernah ditanya Anis-sa'ah, faqal ma mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Beliau pun menjawab, yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Siapa yang bertanya di sini? Manis sa'il. Siapa yang bertanya? Malaikat Jibril. Ini dalam hadis Islam, iman, dan ihsan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Kemudian ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika itu malaikat Jibril menjelma dalam wujud manusia.
Malaikat Jibril tidak tahu kapan kiamat, padahal malaikat Jibril ini malaikat yang sangat agung. Di antara malaikat-malaikat yang banyak yang Allah ciptakan, malaikat yang paling agung, yang paling besar adalah malaikat Jibril. Allah ciptakan malaikat bersayap. Malaikat Jibril, berapa sayapnya malaikat Jibril? Siapa yang pernah dengar hadisnya? Berapa sayapnya malaikat Jibril? Kalau yang lain sayapnya hanya 2, 3. Kalau malaikat Jibril berapa? 600 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap, situmi'ah. Yang kalau satu sayap dibuka, maka akan tertutup ini langit. Baru satu sayap. Malaikat yang sangat besar. Ya, tugasnya membawa wahyu. Malaikat Jibril nggak tahu kapan kiamat. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling utama. Siapa manusia yang paling utama? Kalau Anda ditanya siapa manusia yang paling utama, Nabi Muhammad SAW. Dari zaman kapan? Dari zaman beliau atau dari zaman Nabi Adam? Dari zaman Nabi Adam. Dari zaman Nabi Adam, ya, manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir diciptakan, manusia yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tidak tahu kapan kiamat. Maka bagi selainnya lebih apa? Fahariyun bi alla ya'rif ahadun ghairahuma waqta wuqu'iha. Maka bagi yang lainnya lebih tidak tahu lagi tentang kapan terjadinya hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya nanti akan terjadi kiamat tahun sekian dan sekian, maka bahwa kadzab, dia bohong, dia tukang bohong. Ya, antum kalau lihat ya di TV atau di mana aja ada orang mengatakan oh nanti kiamat ya tahun sekian akan kiamat, bohong, kadzab, ya itu pembohong. Siapa dia? Malaikat Jibril aja nggak tahu. Ya, siapa dia? Nabi Muhammad saja tidak tahu. Waqad sarraha al-Qur'an anna waqta wuqu'iha min khasa'isi ilmillah. Dan Al-Qur'an telah menyebutkan secara tegas dan jelas bahwasanya waktu terjadinya hari kiamat min khasa'isi ilmillah. Min khasa'isi ilmillah, termasuk ilmu Allah yang paling khusus, yang hanya Allah tok yang tahu. Allah tok yang tahu. Dan Allah tidak mengabarkan kepada seorang pun waktu terjadinya hari kiamat. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Tidak kepada malaikat yang didekatkan maupun nabi yang diutus. Anda bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf 187. Yang punya Al-Quran silakan dibuka Al-A'raf 187. Kelas wajadtunna atau wajadtum. Terdapat ayatnya. Kalau sudah dapat, coba dibaca. Ayo dibaca dulu. Siapa yang mau baca? Yang mau pahala silahkan.
Antum sudah biasa baca Al-Quran, kasih dikasih mic. Ayat berapa tadi? 187. Nah, man yurid an yaqra. Man yurid an yaqra. Siapa yang baca? Siapa yang ingin pahala? Siapa ingin baca? Ini nih. Dikasih mic-nya. Yang lain dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Semuanya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelas ayatnya ya. Ayatnya wadihah ya, jelas. Kemudian baca juga atau buka juga surat Al-Ahzab ayat 63 ya, dibaca lagi. Kita sebutkan beberapa ayat ya, biar kita betul-betul yakin. Al-Ahzab 63. Hina di mikrofon. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Taib, intahal waktu sudah habis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.